Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah taklim yang berbahagia. Pada kesempatan kajian kita kali ini kita akan teruskan materi yang lalu. Sekarang tentang bab taubat. Mudah-mudahan kajian kita ini kita mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Apa sih itu taubat? Kita pandu lewat kitab Minahusannya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, la taubata littaib." Tidak dianggap taubat kepada orang-orang yang ahli taubat. Hatta yaghsilabat, sehingga orang itu membersihkan perutnya minal harami, dari barang yang haram. Biti bihasbih, dengan membersihkan usahanya. Jadi orang yang ahli tobat itu tobatnya tidak akan diterima, tidak dianggap itu tobat kalau orang itu tidak berupaya membersihkan perutnya dari hal-hal yang haram dengan usaha-usahanya itu. Artinya apa? Jangan merasa sudah bertobat kepada Allah kalau perbuatannya, kalau perutnya masih isinya hal yang haram dan perbuatannya masih perbuatan yang haram. Segitu banyak dia bertobat, dia istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukan, dia tidak akan diterima kalau usaha-usaha mereka itu masih perutnya isinya barang yang haram dan usaha-usahanya dari hal-hal yang haram. Hadisnya Rasulullah SAW yang bermotivasi hati ini kelihatannya sederhana sekali. Gampang diucapkan, mudah dihafal. Tapi segitu beratnya kalau kita perhatikan. Bahkan kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat mengatakan bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini sering kita dengar itu. Padahal kalau kita sebagai seorang beriman harus berani mengatakan bahwa mencari yang halal saja mudah, kenapa harus mencari yang haram? Ini yang harus butuh kita renungkan. Penting dalam kajian kita ini agar supaya kita perilaku pertobatan kita di hadapan Allah bisa dikabulkan oleh Allah, bisa diterima oleh Allah. Jangan sampai merasa bahwa tobat kita diterima oleh Allah, tapi perbuatan kita masih banyak sekali melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Perut kita ini masih diisi oleh barang-barang yang haram, perbuatan kita masih banyak yang haram. Maka kalau itu bisa masih dilaksanakan, pertobatan kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi bagaimana kita untuk bisa tobat kita diterima oleh Allah? Ya mutlak bahwa perut kita ini harus kita bersihkan dari hal yang haram.
Dan usaha-usaha kita ini betul-betul adalah usaha dari jauh hal-hal yang haram. Ini butuh kita koreksi, butuh kita renungkan. Selama ini seperti apa yang kita lakukan? Dan rizki seperti apa yang kita masukkan di dalam perut kita? Tentunya yang tahu adalah diri kita. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Kita yakin betul sebagai seorang beriman bahwa mencari yang halal itu adalah jauh lebih mudah dibanding mencari yang haram. Ini yang penting. Yang mata alim yang berbahagia. Kemudian Rasulullah juga berwasiat kepada Sayyidina Ali, khususnya umumnya untuk kita sekalian. Ya Aliyu, idza madha 'alal mu'min arba'una subahan wa lam yujalisil ulama qasiya qalbah wa jasara 'alal kaba'ir li'anna al-ilma hayatul qalb. Ya Ali, orang-orang mukmin itu 40 hari tidak ketemu para ulama, tidak pernah ditaklim para ulama, maka hatinya keras. Hatinya menjadi keras. Dan cenderung perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah ke arah dosa besar. Karena ilmu itu adalah bisa menghidupkan hati. Jadi orang yang 40 hari tidak di majelis ilmu, tidak di majelis para ulama menuntut ilmu, 40 hari saja itu hatinya bisa menjadi keras. Kalau hatinya sudah menjadi keras, cenderung perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan dosa besar. Itulah maka kita dalam kesempatan keadaan yang seperti ini kita tidak boleh berhenti untuk kita terus taklim dengan ulama-ulama. Karena dengan ilmu yang kita dapatkan dari taklim dengan ulama-ulama, maka hati kita adalah bisa hidup. Karena kalau sampai 40 hari saja kita tidak diisi ilmu pengetahuan dengan duduk dengan para ulama, ditaklim dengan ulama, maka hati kita akan keras. Dan cenderung kalau hatinya sudah keras, maka cenderung perbuatan-perbuatan itu ke arah dosa-dosa besar. Ini juga sama. Wasiatnya Rasulullah SAW, nuansanya wasiat hadis Rasulullah ini adalah sangat sederhana sekali. Tapi kita membutuhkan perenungan yang panjang. Bisa kita lihat evaluasi perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana diri kita sampai sekarang ini? Masih terus kita akan dekat dengan para ulama? Atau kita jauh dengan ulama? Tentunya yang tahu adalah diri kita. Yang taklim yang berbahagia.
Kemudian Rasulullah juga nambahin wasiatnya kepada Sayyidina Ali dan umumnya untuk kita semua. Ya Aliyu, innallaha la yastahi man adzabi ghaniyyin syarik wa alimin fasik. Ya Ali, Allah itu tidak malu menyiksa orang-orang yang kaya tapi mempunyai predikat mencuri, ghaniyyin syarik, wa alimin fasik, dan Allah tidak malu menyiksa kepada orang alim yang fasik. Kelihatannya sederhana hadis ini, tapi berat sekali. Artinya apa? Orang-orang kaya yang mencuri itu seperti apa? Ya, perbuatan-perbuatan dia mencari rezeki itu adalah ada unsur penipuan, ada unsur ketidakbaikan, ada unsur mengambil haknya orang lain. Jadi dia untuk mengumpulkan usaha-usaha itu adalah dari unsur-unsur mencuri, mengambil hak-haknya orang, menipu. Ini namanya orang kaya, tapi perbuatannya mencuri. Kalau orang kaya yang nuansanya perbuatannya mencuri itu adalah Allah tidak akan malu menyiksanya. Kemudian Allah juga tidak malu kepada orang alim yang fasik. Allah tidak akan malu menyiksanya. Mereka sudah tahu bahasa orang alim, dia tahu ilmunya, kemudian dia perbuatannya adalah fasik. Ini juga Allah tidak malu untuk menyiksanya. Hadis ini butuh perenungan yang dalam. Sambil kita evaluasi apa yang kita lakukan. Ada enggak perbuatan-perbuatan ini ngambil haknya orang lain? Sebagaimana kita akan diklaim oleh Allah kita termasuk orang yang mencuri? Atau kita termasuk orang yang tahu tapi perbuatan-perbuatan kita fasik? Ini juga kita yang tahu jawaban-jawaban itu. Jadi sederhana sekali 3 hal tentang hadisnya Rasulullah ini yang perlu kita renungkan yang sangat mendalam. Ini memang berat kajian Wasiatul Mustafa ini. Tapi memang harus kita tahu agar supaya kita perbuatan-perbuatan kita bisa terkendali. Kita menjaga waktu, jangan sampai lewat dari 40 hari, kita harus selalu dekat dengan ulama. Kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan kita untuk mencari rezeki harus betul-betul rezeki yang halal. Kita tahu bahwa jangan sampai kita nanti akan disiksa oleh Allah, maka kita harus apa yang kita lakukan adalah tidak ada unsur pencurian. Dan kemudian kita kalau tahu tentang hal-hal kebaikan, kemudian jangan sampai juga melakukan hal-hal yang keburukan. Karena kita akan diklaim dalam agama kita termasuk orang yang fasik. Memang berat kajian ini. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, antara kebaikan keburukan sudah sulit untuk kita bedakan. Ini yang harus kita renungkan. Yang lain yang berbahagia.
Tiga hal itulah untuk perenungan kita pada kajian kali ini. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan kajian kita ini kita tambah ilmu, kemudian kita selalu dekat dengan ulama, sehingga hati kita betul-betul hati yang hidup, sehingga bisa memahami hal-hal kebaikan. Terima kasih. Sepersilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.